Tadi malam di daerah Nan'an ditemukan makhluk gaib baru. Ia akan berjalan di koridor sambil menari dengan gerakan aneh dan memukul bola basket. Berdasarkan investigasi, kemampuan makhluk gaib ini, terutama terkait dengan suara memukul bola basket, Pihak atas menamainya makhluk gaib basket. para siswa harap berhati-hati di tengah malam. Aku hanya berbaring di bed membaca novel. Lalu, terlempar ke dunia lain. Lin Hao, kenapa kamu melamun? Berdiri dan jawab, apa yang harus dilakukan jika bertemu makhluk gaib jalan malam? Makhluk gaib jalan malam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melukai orang melalui induksi bahasa, membuat orang mengalami halusinasi mental, dan pergi ke hutan belantara yang jauh untuk dimakan oleh makhluk gaib lainnya. Jika bertemu makhluk gaib jalan malam, abaikan dia dan langsung pergi saja. Duduk dan dengarkan dengan serius. Ini berkaitan dengan keselamatan hidupmu sendiri. Wah, dunia ini terlalu berbahaya, ya? Berjalan di malam hari ternyata bisa benar-benar ketemu makhluk gaib. Hari ini adalah hari kamu menguji alat spiritual. Ayo, instruktur Chen Fan dari Tianjigong sudah menunggu di lapangan untuk semua. Lin Hao, alat spiritual kelas biasa. 3 slot kemampuan. Lin Hao Fan, artefak spiritual kelas biasa, 3 slot skill. 3 slot skill. Hahaha. Bahkan penjaga gerbang di akademi kita punya 4 slot skill. Orang ini aneh sekali. Hahaha. Dan, Si pecundang ini nilai biasa-biasa saja sudah biasa, tapi kok artefak spiritualnya juga yang paling jelek. cepat turun. Sungguh buang-buang waktu. Artefak spiritual, slot skill, Teman-teman, silakan naik satu persatu. senapan, artefak spiritual, kelas biasa. 5 slot skill. Tongkat panjang, artefak spiritual kelas langka. 6 slot skill, gunting, artefak spiritual kelas biasa. 4 slot skill. Berdasarkan ingatan pemilik asli, ini adalah dunia monster, dan artefak spiritual yang sedang diuji ini adalah alat untuk bertarung melawan monster. Semakin banyak slot skill artefak spiritual, semakin banyak skill yang bisa dimiliki. Oh, begitu rupanya. Tunggu, kalau gitu, punyaku cuma 3 slot skill, batasannya terlalu rendah, ya? Oh? Kenapa bayanganku aneh sekali? Beneran nih? Bayangan ini bisa ngobrol juga? Semua sudah selesai menguji artefak spiritual utama mereka. Selanjutnya, kita akan melakukan latihan tempur di area tingkat rendah. Ujian kali ini dinilai berdasarkan jumlah embun jiwa pengembara yang dikumpulkan sebagai standar penilaian. Yang mengumpulkan paling banyak akan mendapat 1 mutu jiwa hijau. 1 mutu jiwa hijau harganya bisa puluhan ribu. Dapat itu untung besar. Di area tingkat rendah, mungkin banyak monster. Pas buat membuktikan apa kata bayangan. Tidak, jangan-jangan bayangan ini bisa meramal masa depan? Pergi ke kedalaman hutan lebat untuk mencari Bai Wulunyi. Aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Bai Wulunyi, itu kan Bai Wulunyi level putih. Kalau salah-salah, bisa-bisa mati beneran. Percayalah, aku di sini. Kok rasanya agak gaya bos yang dominan? Tapi, Yingzi, aku beneran gak punya nyawa sisa buat main-main sama kamu. Wah, beneran ketemu Bai Wulunyi. Aduh, nggak bisa gerak. Yingzi, kamu ngilang kemana sih? Cepetan keluar bantu. Katanya kamu hebat. Aku baru aja pindah ke sini nggak lama. Masa harus mati di sini? Gila. Yingzi ini beneran bisa telan Lunyi ya? Kamu ini sebenarnya apa sih? Kamu telah dapatkan kemampuan Bai Wulunyi.
Tangan ini kok kayak familiar banget ya? Iya? Sama kayak tangan Bai Wulunyi tadi. Secara teori, kemampuan Wei cuma bisa dipakai setelah jadi Hunzu, lalu diserap sama lubang skill Lingqi. Tapi sekarang Yingzi telan Lunyi, malah bikin aku bisa langsung pakai kemampuan Lunyi. Nggak perlu Hunzu, nggak perlu lubang skill. Ini bener-bener kayak ngubah nasib, dengan kemampuan bikin kabut putih ini. Juara pertama kali ini pasti jadi milikku. Pak Chen, ini embun jiwa hantu yang kukumpulkan. Senior, lihat punyaku. Itu Bai Qimeng dari kelas 1. Katanya dia punya 9 lubang skill. Orang tuanya juga adalah eksorsis. Pasti dia yang juara 1 kali ini. Senior, ini embun jiwa hantu yang kukumpulkan. Tolong lihat. Ini bukan si pecundang yang cuma punya 3 lubang skill itu? Si sampah kayak kamu berani bandingin sama sang Dewi Mengmeng? Buang-buang waktu. Kamu yakin ini semua hasil kerjamu sendiri? Tentu. Ini tidak mungkin. Senior Chen, bisakah umumkan hasilnya? Lin Hao, juara 1. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia sampah cuma punya 3 lubang skill? Lin Hao, tanpa diragukan lagi, kamulah juara 1 kali ini. Mutiara jiwa hijau ini milikmu. Sial, ada apa dengan bocah ini? Saat ini, kamu ingin memberikan mutiara jiwa hijau ini kepada bayanganmu untuk ditelan. Rasanya seperti memelihara anjing rakus. Ini belum boleh kamu telan dulu. Aku harus punya kemampuan yang bisa di depan orang lain. Kemampuan yang layak ditunjukkan. Telah memperoleh kemampuan cahaya hijau berkilat. Cahaya hijau berkilat. Kemampuan yang bagus. Aku sudah memiliki kemampuan menguap dari teori kabut putih. Cukup untuk menyelamatkan nyawa. Yang kurang adalah cara menyerang. Sekarang dengan cahaya hijau berkilat, satu menyerang, satu bertahan. Bisa dibilang kombinasi yang cukup baik. Alat spiritual telah mengembangkan arah baru. Dengan menyerap mutiara jiwa yang sesuai, bisa berevolusi lagi. Masih bisa seperti ini? Secara teori, kemampuan mutiara jiwa itu tetap. Tapi sekarang, alat spiritual ini bisa langsung meningkatkan kemampuan melalui mutiara jiwa, dan ada begitu banyak arah. Setelah pengujian alat spiritual dan pertempuran nyata, daftar yang terpilih masuk Istana Tianji telah keluar. Li Mingyu, Zhou Mengting, Sun Na, Zhang Hai. Nama-nama yang disebutkan saat ini, semua memiliki kualifikasi lebih dari 6 lubang kemampuan. Kamu akan gagal terpilih. Yang terakhir, Lin Hao. Aku tidak terima, aku juga punya 6 slot skill. Kenapa Lin Hao bisa masuk, aku tidak bisa? Ini keputusan Tianji Gong. Pasti ada pertimbangan mereka. Selain itu, Lin Hao diterima sebagai siswa khusus yang direkrut ke Tianji Gong. Itu bahkan Bai Qimeng yang berkualitas langit tidak bisa dapat status itu. Setelah siswa khusus masuk Tianji Gong, Akan dapat pelatihan sumber daya jauh lebih baik dari orang lain. Aku jadi siswa khusus. Mungkin karena performa praktik di bidangnya terlalu menonjol. 5 siswa yang terpilih, pulang dan siapkan barang-barang kalian. Sore nanti ada master roh khusus yang menjemput kalian. Siapa tadi yang begitu jahat? Bahkan bilang aku akan gagal terpilih? Kenapa di kelas kita masih ada sampah dengan 3 slot skill? Bakat seperti ini bisa masuk Guan Jiying, Lin Hao itu siswa khusus. Dia anak angkat Lin Cheng. Lin Cheng, master roh yang legendaris di bidang Fengmen itu. Slot skillnya begitu sedikit. Siswa khusus lagi-lagi, sampah seperti ini seharusnya tidak ada di Tianji Gong. Oh, di kelasku, ada siswa dengan 9 slot skill. Tidak mungkin. 9 slot skill? Bibit seperti ini tidak masuk kelas A? Kok malah kamu yang dapat untung? Siswa ini tanya padaku tentang penempatan kelas Lin Hao. Akhirnya dia sendiri minta satu kelas dengan Lin Hao. Namanya Ji Wange. Agak familiar. Ji Wange. Ini bukan? Korban selamat dari kasus pembunuhan keluarga mimpi iblis? Ternyata dia. Kalau dipikir-pikir, Lin Cheng yang menyelamatkan. Sebagian besar Lun Yi mempertahankan wujud manusia. Karena itu beberapa kelemahan tubuh manusia juga bisa diterapkan pada Lun Yi. Sekarang, aku akan mendemonstrasikan jurus tinju sederhana.
perhatikan baik-baik. Jurus tinju sebaiknya diterapkan dalam pertarungan nyata. Mari kita cari 2 siswa untuk berlatih mempraktikannya. Lin Hao, kamu dan siswa yang guang ini, coba demonstrasikan. Guru Jiang, ini maksudmu? Ada apa, siswa Lin Hao? Ada kesempatan latihan seperti ini, apa kamu tidak mau? Perlihatkan pada manusia-manusia ini kekuatan sejatimu. Lun Yi kabut putih memberimu lebih dari sekadar kemampuan berkabut? Bukan cuma berkabut, lalu apa lagi, Guru Jiang? Aku tanya sekali lagi, kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana? Aku ada di sini. Masa bisa terjadi masalah? Bahkan jika nanti kamu terluka parah, kemampuan wali kelas sebelah, mentor Wang He, bisa menyelamatkan orang yang sudah mati sekalipun. Guru Jiang, mungkin kamu salah paham satu hal. Aku bukan khawatir aku yang akan terluka, tapi khawatir dengan keselamatan siswa yang ini. Wah, kecepatan Lin Hao kok secepat ini? Teknik fisiknya kok sekuat ini? Aura ini. Tidak salah. Aku kenapa ya? Tadi saat bertemu Yang Guang, aku tiba-tiba merasa dorongan kuat untuk membunuh. Bayangan ini sepertinya sengaja mengarahkanku. Bahkan mengendalikan pikiranku. Sepertinya aku harus berhati-hati dengan bayangan yang asal-usulnya tidak jelas ini. Ternyata Tian Jigong tidak bisa langsung ditinggali, harus cari kontrakan di luar. Adik tingkat, kamu mau cari kontrakan ya? Aku sebelumnya tinggal di unit 1701, sudah bayar uang jaminan untuk 3 tahun. Sekarang ada urusan ke provinsi lain, mungkin baru bisa kembali 1-2 tahun lagi. Bisa dialihkan ke kamu, rumahnya tipe 2 kamar 1 ruang tamu. Berapa harganya? Waktu aku sewa dulu Rp700.000 per bulan, pokoknya dialihkan untuk adik tingkat tinggali, jadi Rp50.000 per bulan saja. 50.000 per bulan? Harga segini di Yucheng? Harga segini bisa dibilang mimpi saja. Ada fotonya? Bagus, rumahnya oke. Sudah ditentukan saja ya. Wah. Dari mana suara tangisan itu? Di ruang tamu juga tidak ada orang. Aduh, ada yang aneh nih. Wah, ada hantu ya. Pantas saja rumah ini semurah ini. Ternyata ada hantunya. Ah, untung saja. Cuma hantu biasa. Kupikir kakak kelas balik minta selisih harga karena merasa rugi. Kenapa di bawah ada banyak sekali baju? Ini. Li Xihan, murid baru Tianji Palace tahun 2016. Setahun kemudian meninggal secara misterius. Qin Mengya, siswa tingkat 3 tahun 2016, sekarang adalah kepala Guild Batu Gyokyu Cheng. Sepertinya hantu wanita itu adalah Li Xihan. Hantu wanita ini sepertinya hanya menakut-nakuti, tidak melukai orang. Tapi di bawah pengawasan Tianji Palace, hantu seperti ini bisa terus ada juga tidak masuk akal. Guild Batu Gyokyu Cheng, kebetulan bisa dihubungi melalui koneksi internal. Halo, saya Lin Hao, murid baru Tianji Palace. Menemukan arwah hantu yang diduga adalah Li Xihan. Perlu tahu kebenarannya. Melepaskan belenggu arwahnya. Kamu berani ikut campur? Selesaikan masalah ini. Nanti kalau ke Yucheng, aku akan memberimu 1 permata jiwa merah. Permata jiwa merah bernilai jutaan bahkan puluhan juta sulit didapat. Dapatkan dengan menghancurkan arwah hantu ini. Sesederhana itu? Karena aku sudah tinggal di sini, pasti akan kutangani masalah ini. Apakah Li Xihan dibunuh orang? Dan ini ada hubungannya dengan Tianji Palace, benar, kan? Bagaimana dia bisa menebak sampai sejauh ini? Lin Hao ini sebenarnya siapa sih? Itu Xihan. Dia dibunuh. Mereka bahkan tidak mau melepaskan arwahnya. Janji permata jiwa merah masih berlaku, kamu cukup menyelesaikannya saja. Tahu terlalu banyak tidak baik untukmu. Bisa membuat seorang kepala guild eksorsis begitu ketakutan. Sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang dibayangkan, bahkan melibatkan Tianji Palace. Menarik. Sebelum itu, yang harus kulakukan adalah membuat diriku lebih kuat. Setelah 1 bulan pelatihan ini, semua sudah mengalami peningkatan yang besar. Selanjutnya, kalian bisa memilih 1 jiwa mutiara tingkat putih untuk menentukan arah pengembangan diri kalian dan membentuk tim master pemanggil roh. Bapak Zhao, saya Jiang Yu, dari kelas 1,
jurusan buatan. Hari ini saya bawa murid-murid untuk memilih jiwa mutiara tingkat putih. Baik, hahaha. Dia itu Zhao Yuan. Dalang utama di balik insiden lisihan adalah cucunya Zhao Yuan, Zhao Chen. Sekarang meski sudah dipecat dari Istana Langit, dia langsung jadi eksekutif di sana. Sedangkan lisihan sekarang dipaksa dikeluarkan, dan roh anehnya dikurung di ruang 1701, Zhao Yuan ini pasti terlibat. Jiwa mutiara tingkat putih ada di lantai 1. Kalian bisa memilih dengan bebas. Tapi, setiap orang hanya boleh memilih satu set. Jangan coba-coba main curang. Selain itu, harap kalian pertimbangkan dengan matang kemampuan pertama dari energi spiritual bawaan kalian. Kemampuan jiwa mutiara roh aneh ular panjang, transformasi, bisa meregangkan bagian tubuh tertentu secara bebas. Basat, kemampuan mutiara roh aneh tanah, merayap di tanah, bisa membangun tembok tebal di permukaan tanah. Ini apaan sih? Berantakan semua. Wah, ini lumayan bagus, bahkan jika levelnya nanti meningkat, masih bisa berguna. Slot telah diperluas. Kekuatan yang dibutuhkan untuk cabang baru, Soul Pearl perunggu aneh, meningkat 40% peningkatan membutuhkan Soul Pearl ular panjang aneh. Jangkauan cahaya hitam bertambah 30%. Membutuhkan Soul Pearl Kingming aneh. Serangan memiliki peluang tertentu untuk membuat musuh masuk kondisi lemah. Arah perkembangan manapun sangat bagus. Arah pertama ini ternyata masih skill bertahap. Karena kalian semua, siswa-siswa, sudah memilih Soul Pearl pertama kalian masing-masing, maka selanjutnya, mulailah membentuk tim eksorsis milik kalian sendiri. Lin Hao tipe output, Jiang Bai Shushuan tipe formasi, Zhao Yumeng tipe penyembuh, Ji Wange tipe pengintai. Formasi yang tidak diketahui masih bisa. Tapi, siswa berharga dengan 9 slot skill ini, Jin Wange, kok masih bergabung dengan Lin Hao? Selanjutnya, kita akan melakukan pertandingan praktis antar tim. 4 cewek cantik banget astaga. Tunggu, siapa itu cowok? Nanti kalau kita menang, kita buka kampanye untuk semua. Dari nada bicaramu, kamu merasa sudah pasti menang? Output saya saja sudah cukup untuk menggilas kalian. Orang ini terlalu sombong ya? Nanti kita bicara dengan kemampuan. Pohon kecil tak dibentuk tak lurus, orang tak diatur tak patuh. Aduh, kok semua datang ke saya? Tapi datangnya tepat waktu. Sial, ini adalah kilau hijau, kemampuan tingkat ringan. Kenapa saya tidak mendapatkan bola jiwa itu sebelumnya? Apa ini? Li Jingming Lawu kalian di mana? Liu Ge, jangan khawatir. Ini mungkin kemampuan kedua Lin Hao, pengaburan. Wah, cowok ini kok bukan hanya punya kilau hijau, tapi juga pengaburan ya? Semua datang ke sisi saya, gerakan tubuh cowok itu sangat kuat. Hati-hati jangan dihancurkan satu-satu olehnya. Oke, saya datang. Ah, tidak seru. Sepertinya bertarung dengan siswa-siswa ini, sudah tidak akan ada banyak peningkatan lagi, lebih seru bertarung dengan makhluk aneh. Orang pertama saya temukan. Bukan. Ketemu. 444. Busnya datang. Siapa? Jangan gegabah, murid Istana Tianji. Dari penampilanmu, kamu murid baru tahun pertama. Kamu pikir bola jiwa bintang bisa kamu ambil? Haha, aku juga tidak terlalu paham, cuma mau coba-coba. Orang bodoh ini pas buat jadi batu uji, menguji kedalaman keanehannya. Oke, namaku Sueki. Rute 444 ini, busnya tidak ada dalam daftar. Bas aneh, keanehan tingkat bintang. Nanti, ikuti semua perintahku. Kalau sembarangan, aku tidak akan memaafkanmu. Diam saja ngapain? Naik. Tunggu. Uangnya, Pak? Tidak ada uang receh. Pak, kenapa lampunya tidak dinyalakan? Beberapa penumpang tidak suka cahaya. Kok sepi banget sih? Tunggu yang berikutnya aja. Nenek tua bangka, buang-buang waktu. Ada apa nih? Kenapa nenek berambut perak itu nggak naik? Kenapa dia bilang nggak ada orang di bus? Jangan-jangan. Bang, gue duluan ya. Pintu bakal nutup dalam 10 detik. Kalau enggak, yang enggak kelihatan bakal naik. Ah, siap. Kamu ragu-ragu apa sih? Bu, hati-hati. Kamu tiru dia dong. Jangan macam-macam, kita semua penumpang,
Sekitar sini itu area pemakaman. Kamu yakin mau turun? Gue nggak takut sama yang aneh-aneh. Tunggu sampai halte berikutnya. Mbak, kayaknya kamu perlu mandi deh. Atau, tolong kamu duduk di belakang temen gue. Kamu bau? Aku nggak biasa mencium bau kayak gini. Bangsat. Lo, kok beneran ada bau? Agak mirip bau mayat, bau busuk bangkai. Sekitar sini pemakaman. Terus dia. Sial, aku ingin turun di setiap pemberhentian, tapi selalu dihalangi oleh makhluk aneh yang tak jelas asalnya. Pemberhentian berikutnya adalah rencana pelarian kita. Mobilnya kehabisan bensin, aku akan isi bensin dulu. Ini kesempatan. Aku harus segera turun. Tapi sekarang ada banyak makhluk aneh di sekitar. Kalau turun, mereka mungkin akan menghalangi lagi. Cepat, panggil aura kehidupanmu, gunakan kemampuanmu, kita turun bersama kali ini. Hah? Dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Aura bagi makhluk-makhluk aneh ini sama seperti darah yang merangsang hiu. Dalam situasi seperti sekarang, siapa yang pertama memanggil aura kehidupan pasti akan pertama diserang oleh gerombolan makhluk aneh. Mau main dengan aku? Kamu masih terlalu hijau? Ini kabut. Dia benar-benar bodoh. Dia pasti sudah memanggil aura kehidupannya. Makhluk-makhluk aneh ini pasti sudah tertarik padanya. Aku harus memanggil perisai untuk melindungi diri. Lalu cepat-cepat turun. Mau kemana? Ada apa? Makhluk anehnya tidak tertarik. Untung aku punya skill Blood Tide. Bisa menutupi energi positif yang ku keluarkan. Bisa mengacaukan penilaian hantu. Itu Flash Qian. Shinseng, kamu gila? Kamu tidak buru-buru menyelamatkan diri, malah menyerang aku? Sueki, kamu masih ingat seorang perempuan bernama Li Xihan? Li Xihan itu kayaknya murid baru Tian Jigong tahun 16. Sombong sekali dia. Ujung-ujungnya dia juga jadi mainan banyak orang. Bahkan aku sampai dikeluarkan dari Tian Jigong selama 2 tahun penuh karena dia. Kalau kamu berani menghalangi jalanku, aku akan bunuh kamu juga. Aduh sakit. Pergi sana. Kulit tembaga emang kemampuan hantu tingkat hijau. Tenaganya besar sekali. Senjata si murid baru ini kok sadis banget sih. Dia juga menyerap bola jiwa hantu perunggu. Durasi pasang darah sudah habis. Yang hidup itu ingin keluar. Aku akan memakannya. Tuan, aku mohon padamu. Lepaskan aku cepat. Asalkan aku bisa selamat, aku bisa jamin setelah perjalanan ini selesai, bola jiwa merah bisa kamu pilih sesukamu. Percayalah padaku. Ayahku adalah posisi nomor 2 di sebuah regu pemanggil roh. Dulu Li Xihan juga pernah memohon padamu seperti ini. Tidak ada Li Xihan. Bukannya si jalang itu sudah mati? Zhao Zhen pernah menyelidikinya. Dia tidak punya latar belakang apa-apa. Kamu ini siapa sih? Ini kenapa sih? Hama. Jangan. Aroma orang hidup. Wangi banget. Jangan. Kamu memberiku kesan yang agak spesial. Kamu ingin tahu mobil ini akhirnya akan pergi kemana? Aku ingin bilang, aku ingin tahu apakah kamu akan memaksaku naik. Wahahaha. Kamu memang menarik. Diamlah. Apa aku sedang diincar oleh raja aneh yang otoriter ini? Hah, aku baru 16 tahun, belum puas hidup. Kamu punya aura yang sangat kusukai. Mungkin seharusnya aku membawamu pergi. Kalau tidak, nanti mungkin akan menyesal. Hei, aku tidak mau bergaul dengan kalian para makhluk aneh ini. Ternyata dia sedang menunggu. Tunggu. Sopir, mau bawa makhluk-makhluk aneh ini kemana? Ah, buat apa aku tanya ini? Jangan-jangan setelah diberitahu, kamu ingin membawaku pergi lagi, wilayahku. Shueki meninggal. Sopir tua ini berani berangkat di bawah pengawasan Istana Langit. Bahkan masih bisa bicara normal denganku. Dia sebenarnya makhluk gaib level berapa? Sueki meninggal. Kamu butuh jiwa mutiara apa? Hebat ya, tidak langsung tanya soal kematian Sueki. Malah pakai jiwa mutiara untuk menguji. Sekaligus hindari kecurigaan dan kasih aku jalan mundur. Memang pantas jadi ketua serikat. 1 jiwa mutiara makhluk gaib perunggu. 1 jiwa mutiara makhluk gaib gantung diri. Kematian Sueki benar-benar ada hubungannya dengannya. Pihak resmi bilang Sueki dibunuh makhluk gaib rute 444. Tapi seorang master pengendali roh tingkat 2. Masa tidak punya kemampuan menjaga diri? Ternyata bukan kebetulan. Halo, ini Master Chen? Mau tanya dong,
Apa kamu punya jiwa mutiara makhluk gaib gantung diri? Aku mau beli satu. Setelah mendapatkan jiwa mutiara makhluk gaib gantung diri, kamu memutuskan menyerahkan jiwa mutiara hati merah ini ke bayanganmu sendiri, melainkan energi kehidupan aslimu. Akan melahirkan lubang skill baru yang terbuka. Bisa seperti ini, aku tidak perlu diejek seumur hidup, hanya tinggal 3 lubang skill. Kali ini menelan seharusnya juga bisa dapatkan kemampuan belenggu. Kuat banget, inikah perasaan aneh merah ekstrim? Rasanya, cuma dengan tubuh ini aja, aku bisa ngehancurin 10 diriku yang dulu cuma pakai 1 tangan. Aku coba lagi, kemampuan belenggu, katanya, belenggu bisa bikin medan gravitasi di sekitar. Gravitasi naik sekitar 5 kali lipat. Orang biasa aja mungkin nggak bisa tetap berdiri tegak. Bahkan makhluk aneh pun bakal jadi lambat geraknya. Kuat banget dan edan. Aku suka, tapi energi spiritualnya keburu habis cepat. Dengan levelku sekarang sebagai master pengendali, roh tingkat 1, cuma bisa buka bidang ekstrem belenggu, sekitar 10 detik. Aku sekarang, waktunya buka lubang skill baru. Taruh energi kehidupan asli di bayanganmu. Jangan-jangan kamu bahkan makan energi kehidupan asliku. Juga memakannya? Dan Dua mutiara jiwa pertama, masing-masing mutiara jiwa, aneh hijau kayu dan mutiara jiwa, aneh kabut lubang. Skill ketiga, belum dipasang. Nah, lubang di belakang ini adalah lubang skill keempat. Bayangan ini keren banget sih, belum selesai. Hei, kemampuan cahaya sudah menyatu, tambah 40. Bisa ditempelkan ke permukaan tubuh. Tambah pertahanan cahaya hitam. Bagus, sudah ada kemampuan bertahan, kok rasanya wajahku juga agak berubah? Wah, astaga, kok aku jadi lebih tampan lagi? Sial. Aku sampai tidak tahan melihat ketampananku sendiri, nanti aku tidak berani keluar sendirian lagi. wah, cowok itu ganteng banget. Bukan, kok cewek-cewek ini selalu menengok ke aku? Lihat apa? Tampan bisa buat makan? Tidak. Tampan sepertinya memang bisa mengandalkan wajah. Kelas kami ternyata ada orang seganteng ini. Orang ini kok agak familiar ya? Sepertinya pernah lihat di mana. Ini kamu? Ling Hao, kok satu-satunya yang langsung mengenaliku? Ternyata Pak Jiang. Jiang Yu? Iya. Guru Jiang, ini aku. Oh, iya. Aku bilang mirip siapa? Mirip Lin Hao. Aduh, dulu tidak kelihatan. Ternyata Lin Hao di kelas kami seganteng ini. Masa iya dia sebelumnya sengaja berpenampilan jelek? Jangan-jangan dia adalah putra mahkota grup tertentu? Hanya ingin mencari cewek biasa yang benar-benar mencintainya. Imajinasi kalian terlalu lebay. Lin Hao ini bukan hanya kuat dalam kemampuan, tampangnya juga ganteng. Karena banyaknya makhluk aneh, Istana Tianji tidak bisa menanganinya. Siswa juga kurang pengalaman bertarung. Belakangan ini, Serikat Tianji memberi siswa beberapa tugas untuk menyelesaikan beberapa makhluk aneh. Teman-teman sekelas juga bisa aktif berpartisipasi. Tapi harus perhatikan kemampuan sendiri. Target berikutnya adalah kamu. Kamu mau apa bawa pisau? Aku benar-benar nggak ada hubungan sama dia. Percayalah sama aku, dong. Ini maksudnya ngasih kode apa ya? Uxin Guoyi jago manfaatin kelemahan psikologis orang. Semua jaga diri kalian. Hati-hati, siapa itu? Aku murid dari Tian Jigong. Ngerjain tugas ini. Kamu beneran murid Tian Jigong? Wang Hao, aktifin tirai cahaya. Dilihat dari kelakuannya, kayaknya emang murid. Kami juga ngerjain tugas dari Tian Jigong. Datang buat nyelesain masalah. Hati-hati, ada yang aneh,
boleh tahu nama kamu, bro? Namaku Lin Zelin. Bro, soalnya kita sama-sama ngerjain tugas. Ya saling jaga aja lah. Nyonya rumah ini lumayan genit ya. WKWKW, ngapain kamu ambil bajuku? Kenapa lampunya mati? Aduh, Wang Hou kena masalah. Wang Hou tidak di sini. Sial, dia tidak ikut. Masih ada denyut nadi, tidak mati. Dia hanya ditarik ke dalam mimpi aneh Huo Xinggui. Bangsat benar, aku benar-benar bertemu babi mati gemuk ini. Jorok harus tahu waktu dan tempat. Bukannya kamu mencari aku. Semua salah Wang Hou, si gemuk mati itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan mudah tertipu. Cara Huo Xinggui. Berjuang tidak ada artinya. Kita sekarang berada di dunia mimpi Huo Xinggui. Media kemampuan Huo Xinggui adalah mata. Asal menatap matanya, akan dipindahkan secara paksa ke sini. Di dalam dunia mimpi. Sial Wang Hou, kamu sampah mati, ternyata belum mati. Bagaimana kalau kita main game? Yang kalah akan mati. Aturan gamenya sederhana. Setiap orang pilih satu target. Lalu ceritakan pengalaman pribadimu kepadanya. Siapa yang ceritanya paling membuat lawan marah, dialah yang akan selamat. Lilin ini dapat menunjukkan perasaan terdalam kalian satu sama lain. Semakin marah lawannya, semakin tinggi apinya. Kita total ada 6 orang. Artinya, game ini, hanya akan ada 3 pemenang yang selamat. Benar. Kita beberapa ini bisa dibilang rekan satu tim yang selalu bersama. Ini sial. Bagaimana caranya agar tidak main game ini? Di dunia mimpi ini, tenaga dalam tubuh sama sekali tidak bisa digunakan dan terus terkuras. Di sini akhirnya akan mati otak. Zhang Meng, bagaimana kalau kita berdua? Wu Ge, kita baik-baik saja. Sepertinya tinggal kita berdua. Baiklah, game kematian mulai. Aku pernah merawat kucing liar. Terus dia diadopsi sama nyonya. Dirawat lebih baik daripada aku. Aku mencekik kucing itu sampai mati. Kasihan sekali si kecil ini. Aku punya hobi rahasia, yaitu mengumpulkan pakaian dalam wanita. Hehe. Karena hobi ini, aku dibawa Huo Xinggui ke dunia mimpi ini, bahkan menyeret Wu Ge mereka juga masuk dunia mimpi. Bahkan harus main permainan maut yang kejam. Wang Hao, nanti gua yang pertama habisin lu. Kalau bukan karena lu lumayan. Beneran lumayan banget. Yang paling bikin kesel, selalu karena kepentingan sendiri yang dirugikan, gak kelihatan. Wang Hao, lu jelek, ide-idenya juga jahat banget. Ini beneran pujian? Kalau menang, bunuh dia. Lu bisa keluar hidup-hidup. Aku bunuh dia? Wang Hao, dia kan teman satu tim lu. Lu masih punya hati nggak sih? Langsung bunuh aja Huo Xinggui ini. Gua juga pengen banget. Tapi, cuma gua sendirian, gimana bisa bunuh dia? Aku kan udah menang, yang kalah harus mati. Bukannya ini udah ditentuin dari awal permainan? Jangan. Aku bisa selamat? Benar, kan? Kamu adalah pemenang dalam permainan ini. Bodoh, hehe. Wang Hao, kau binatang. Aku lihat apa yang akan kalian lakukan nanti. Selanjutnya giliran kalian. Aku dan 6 pria lainnya pernah menyiksa seorang gadis sampai mati. Kemudian, roh gentayangannya kami kurung di sebuah apartemen, membuatnya menderita selamanya. Aku hanya punya hobi yang memalukan. Tapi Wudi melakukan hal biadab seperti itu. Wudi, kau benar-benar bukan manusia. Giliranmu bicara. Wahaha, Kak Lima, pacarmu, apakah bilang padamu tadi malam, kalau dia main di klub malam sama teman? Laoki, ngomong apa sih kau? Malam itu, kakak ipar menghabiskan waktu bersamaku. Wah, Kak Lima, kok pacarmu bisa begitu? Kebetulan aku kenal seorang tabib tua. Mau tidak setelah ini hari ini, aku antar kau periksa? Diam, Yang Qi. Gue habisin kau. Sudah, pemenangnya sudah jelas. Kau bunuh dia untuk bertahan hidup. Yang King. Sial, kalau bukan karena si gendut Wang Hou ini, aku sama sekali tidak akan terlibat dalam permainan hidup mati aneh ini. Kenapa yang mati bukan kalian? Tidak baik. Saat ini, di hati Wudi dipenuhi kebencian terhadap segala hal, kemungkinan menjadi hantu setelah mati. Tunggu, aku ada yang mau bilang, mohon dengarkan.
aturan permainan ini harus diubah. Benar, cerita kemarahan orang tadi hambar sekali, jauh tidak sebagus yang diceritakan si gemuk sebelumnya. Tapi saat si gemuk bercerita, hatiku juga sama sekali tidak terpengaruh, bahkan agak ingin tertawa. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku cuma mau bilang, kesedihan dan kebahagiaan tiap orang tidak saling terhubung. Dia memanfaatkan celah aturan. Kalau yang mendengar orang lain, yang kalah pasti dia. Jadi, Yangki sengaja mengajakku membentuk tim. Dia sudah menyiapkan senjata rahasia untukku. Aku sudah menang. Kamu masih mau apa lagi? Bukankah permainan ini tujuannya untuk memaksimalkan pengambilan emosi negatif dari dalam hati kita? Bagaimana menurutmu, Kak Hantu? Dia tahu. Anak ini tahu kelemahanku. Kalau gitu, menurutmu aturannya harus diubah seperti apa? Sederhana, undian saja. Boleh. Kita lakukan sesuai usulanmu. Untuk sementara selamat. Tidak boleh. Aku menang. Aturan tidak bisa diubah seenaknya. Lagi pula, sekarang kita cuma tinggal 5 orang. Bagaimana cara bertanding? Pertanyaan bagus, 5 orang memang agak merepotkan. Tapi, Kak Hantu, bagaimana kalau kamu juga ikut bergabung? Orang. Kamu bilang aku juga ikut bergabung? Ya, Kak Hantu, kita berdua main sekali, gimana? Benar-benar gila. Orang ini otaknya bermasalah? Ya, main game dengan hantu aneh. Kenapa kamu tidak pergi adu kuat dengan Raja Neraka? Menarik. Sangat menarik. Hidup selama ini, pertama kalinya ada manusia yang berani mengajakku main game. Hahaha. Nanti aku kirim si Jalang itu untuk menemanimu. Lindsay yang menang ini benar-benar gila, tapi aku harus berterima kasih padanya. Mulai dari si kecil dulu. Suatu hari aku bosan dan main ke sebuah villa, ketemu hantu wanita, namanya Xiao Yun. Hei, kamu mau bilang apa sebenarnya? Xiao Yu itu curiga suaminya selingkuh. Diam kamu. Jadi dia sendiri yang memenggal kepala suaminya. Dia pikir tidak akan ada wanita lain lagi yang bisa merebut suaminya. Karena alasan itulah, wanita itu setelah mati berubah menjadi hantu Huojin. Bagaimana ceritaku tadi? Bayangan makhluk apa ini? Bisa menelan daun buah Mars hidup-hidup. Apa dia benar murid istana Tianji? Wang Hao, kamu boleh pergi sekarang. Kalau berani ceritakan kejadian hari ini, akhirnya akan sama seperti hantu Huoxin ini. Nggak berani. Kalau kamu mau ngapain? Ini kenapa? Si botak itu. Lihat, supportmu dikeroyok 2 lawan. Kenapa nggak bantu dia? Si siapa tadi yang main air? Arus air kacau yang aneh itu dipakai begitu. Lemparkan ke tempat yang ramai. Astaga, bola petirmu itu bisa nggak tepat sasaran? Sampai melenceng keluar angkasa. Anak siapa ini? Berdasarkan apa dia berkomentar soal latihan kita? Lin Hao, kukatakan, kamu benar-benar nggak ikut bertarung dengan timmu. 4 rekan setim sedang bertarung sengit. Tapi Lin Hao ini malah menyelinap ke sampingku dan bermalas-malasan. Gak apa-apa, mereka berempat sudah cukup kuat. Lagi pula, 4 lawan 5 masih lebih baik daripada 1 lawan 5, kan? Sejujurnya, Lin Hao, memang nggak selevel dengan anak-anak seusianya. Kalau harus bertanding dengan spirit tamer pemula ini, itu sama saja, seperti master yang mengintimidasi pemula. Kalau kamu merasa benar-benar hebat, aku ajak kamu ke kelas 2, boleh nggak? Boleh. Aku punya seorang murid. Dia ingin berlatih dengan murid kelas 2. Latihan apa sih? Kong Fan, kemari, sebentar. Murid kelas 1 ini, ingin melihat pertarungan level yang lebih tinggi. Kamu ajarin dia beberapa jurus. Hah, boleh juga. Kebetulan timku sedang istirahat. Aku juga nggak ada kerjaan, tapi sebelumnya, aku ingatkan, aku ini spirit tamer tipe damage dealer. 3 kemampuanku semuanya skill damage. A-Day. Nanti kalau sampai terluka, jangan salahkan aku, ikut aku, tunggu. Takut? Bukan. Aku mau tanya, kalau lawanku, bisa nggak ajak rekan setimu juga? Haha, otak anak ini nggak bermasalah, kan? Kamu pikir kamu siapa? Murid baru mau menantang seluruh tim spirit tamer, kelas 2? Ada-ada saja, lucu banget. Entah apa yang dipikirkan instruktur Zhang. Ini kan cuma buang-buang waktu kita. Hei, ayo kita kasih pelajaran pada anak ini. Biar dia nggak berani lagi sok jago. Apa yang dimulai? Kenapa kecepatan anak ini begitu tinggi? Kongge, hati-hati. Lao Liu, jangan lengah lagi. Anak ini sangat hebat, cepat,
bentuk formasi. Dia memang inti sejati tim, ya? Xiao Chen, Lao San, kalian berdua, lindungi aku. Baik, aku aktifkan lumpur. Aku aktifkan pengaruh. Kenapa tidak bisa bergerak? Kepala juga terasa pusing. Kenapa kekuatan anak ini begitu besar? Sepertinya harus mengeluarkan pertahanan. Astaga, anak ini ternyata menahan serangan Night Rain Kong Fan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat, anak itu juga menggunakan suatu kemampuan. Dia menendang dan ada lapisan kain hitam. Tapi kemampuan apa ini? Cukup menarik. Tuan Su, kenapa Anda kembali? Belakangan ini ada kejadian di Tian Wang Cheng. Ini murid kelasmu, pemuda ini namanya Lin Hao. 3 skill, Kong adalah anak angkat Lin Cheng. Nomorku, Yuman. Lin Cheng, dulu kita terlalu meremehkan Feng Men. Bui, kalau tidak akan sia-sia seperti ini. Masih kurang seru. Kalian payah juga ya? Ayo kita bertanding. Bagaimana bisa? Kenapa Bapak Su mau turun tangan sendiri, bertarung dengan Lin Hao? Aku ini orang Su. Kalau kamu menang melawanku, Aku bisa kasih tahu satu rahasia. rahasia tentang latar belakangmu. Ling Chen punya hubungan lama denganku, apa kamu tidak penasaran dengan latar belakangmu? Aku dari masa depan. Mana ada waktu untuk ini? Tapi setelah dia bilang begitu, aku jadi agak penasaran. Bertanding apa? Kalau kamu bisa sentuh ujung bajuku, anggap kamu menang. Sentuh ujung baju. Dan dia kayaknya juga mau kasih aku handicap. Aku lawan kamu, lihat aku menghabisi kamu. Gui, aku tahu dari dulu anak ini tidak serius. Ini sudah, Dok, kemampuan serangan level 1 terkuatku saat ini. Tapi dia dengan mudah menetralisirnya. Cuma segini kemampuannya. Kekuatan yang ditunjukkan pria berambut putih ini sangat luar biasa. Kemampuanku bahkan bisa dia netralkan dengan mudah. Wah, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Bawa ini, aku ikut. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa kudatangi. Seperti biasa, gaya yang sangat keren. Untuk apa? Apa maksudmu memberiku benda ini? Tidak perlu bertanya, bawa saja. Latar belakangnya tidak jelas. Sebaiknya jangan lakukan seperti yang dia katakan. Dibandingkan dengan tokoh misterius dari Istana Tianji itu, aku lebih tertarik pada bayanganmu yang bisa menghasutku untuk membunuh. Lin Cheng sebelumnya pernah memintaku untuk membimbing anak-anaknya jika ada kesempatan. Jadi inikah alasanmu memukulku sampai separah itu? HMPH, tahukah kamu di mana Lin Cheng menemukanmu? Di tempat sampah atau selokan. Domain. Aku ternyata ditemukan di dalam sebuah domain. Begitulah latar belakangmu. Sedangkan yang lainnya tidak perlu ditebak-tebak. Selanjutnya, aku akan tinggal di kota Tianwang selama 3 minggu. Sedangkan kamu, sekarang berada di Istana Tianji juga sama sekali tidak berguna. Kemas barang-barangmu, besok malam ikut aku ke domain Changyuan. Apakah ini tidak terlalu mendadak? Takut? Tidak masalah. Aku segera berkemas. Ini kan pelindung yang sudah tersedia. Masa tidak mau memeluknya? Minta bos ajak aku membasmi monster dan naik level. Malam ini kamu masih harus ikut aku ke suatu tempat. Halte bus nomor 444 untuk menyelesaikan sopir yang aneh. Akhirnya datang juga. Anak itu juga ada di sini. Lin Hao. Apa dia masih ada hubungan dengan supir aneh ini? Bukan urusanku. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu kenal kamu, supir hantu. Aku tidak menyangka. Istana Tianji sampai mengirim kepala mereka, benar-benar menghargaiku. Kepala. Ternyata Tuan Su ini adalah kepala Istana Tianji. Supir aneh. Tingkat bahayanya jauh lebih tinggi dari aneh. Diduga memiliki kecerdasan. Mampu mempelajari pengetahuan manusia. Potensi pertumbuhannya sangat besar. Kalian benar-benar mengenaliku ya. Aku juga pernah mendengar tentangmu. Kepala Akademi Tengah Istana Tianji, Master 8 Lapis Pemanggil Roh. Hanya punya 3 kemampuan, tapi sudah menekan 3 wilayah aneh. Termasuk 1 makhluk aneh misterius. Tapi,
Kemampuan apa ini? Ini terlalu kuat. Bisa melintasi ruang hampa. Orang ini masih mau kabur ke jaringan langit? Urusan aneh di bus ini, serahkan padamu. Tadi apa yang terjadi? Aku cuma ingat muncul lonceng besar, terus aku jadi diam. Sopir anehnya mana? Tuan Su mana? Sebentar, tadi Tuan Su kayaknya bilang sesuatu. Sisanya serahkan padaku. Mobil-mobil ini ada hantu tingkat putih, sama hantu tingkat hijau. Buat orang biasa, ini beneran mimpi buruk, tapi buat aku, hehe, panen lagi nih, nggak tahu juga. Gimana pertarungan Tuan Su sama sopir tua itu? Ikut aku. Aku udah kasih tahu ke Istana Tianji soal keadaannya. Aduh, bikin kaget aja, kok kamu suka muncul tiba-tiba gitu sih? Gimana tuh sopir anehnya? Kabur? Udah kabur. Kok bisa di jaringan langit masih ada sayap hantu ganas? Kemarin malam, waktu aku mau bunuh sayap hantu itu, muncul sayap hantu ganas pakai baju merah. Terus ada satu lagi. Kalau gitu, di wilayah yang diawasi ketat sama Istana Tianji, ternyata sembunyi 2 sayap hantu ganas tingkat tertinggi. Istana Tianji, urusan ini biar pimpinan yang putuskan. Sedangkan kamu, sekarang fokus aja tingkatkan kemampuanmu. Aku cuma bisa nemenin kamu 2 minggu paling lama. Dalam 2 minggu ini, seberapa jauh kamu bisa berkembang? Tergantung usaha kamu sendiri. Wilayah Changyuan adalah sebuah wilayah kuno. Di sini ada 10 ruang rahasia. Selanjutnya, aku tidak akan mudah turun tangan. Kamu akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Untuk bertahan hidup selama 2 minggu di 3 ruang rahasia pertama. Lubang ini adalah pintu masuk ruang rahasia ini. Bukankah itu berarti aku harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan hantu merah ekstrim sendirian baru bisa bertahan hidup 2 minggu dengan susah payah? Ingat, hantu merah ekstrim biasa-biasanya baru bisa dibunuh oleh satu tim Master Exorcist 3 lapis. Ruang rahasia pertama. Kita hanya tinggal 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku mau kamu bunuh 30 hantu tanah kuning dan 10 hantu bijih besi. Hantu tanah kuning adalah hantu tingkat putih. Kebanyakan terkubur dalam tanah. Mereka akan menjulurkan tangan dari tanah untuk menangkap kaki orang hidup. Sedangkan hantu bijih besi adalah hantu tingkat biru. Bijih aneh yang terbentuk secara alami setelah waktu yang lama. Mutiara jiwa aneh. Bukankah itu mutiara jiwa yang dibutuhkan untuk meningkatkan cahaya hitam? Dengan ini, cahaya hitam bisa ditingkatkan menjadi zirah hitam. Pertahanannya akan meningkat pesat. Papan iblis ini adalah benda terkutuk dari hantu jahat 1. Di atasnya terdapat dendam yang tak bisa hilang. Bisa menutupi sebagian aura kehidupanmu. Haha, enak ya ada yang nemenin, bahkan ada papan kayu yang bisa dipakai. Keluar. Apa itu hantu bijih besi? Pas banget datangnya. Jatuh kau. Pertahanannya sangat kuat. Dampaknya tak terhindarkan. Dengan bantuan pertahanan baju besi hitam ini, aku bahkan bisa menyewa perisai hidup. Tuan Su, ini adalah prestasi hari ini. Dalam waktu singkat 1 hari, dengan tingkat 1 Master Roh, di wilayah aneh Changyuan ini, membunuh 26 makhluk aneh tanah kuning dan 8 makhluk aneh bijih besi. Bagus sekali. Sepertinya kamu bisa menyelesaikan tugas dengan melebihi target.
Sekarang, semua caraku sudah hilang. Hanya bisa membunuh satu hantu gantung. Kelihatannya, puncak kekuatanku hampir setara dengan makhluk aneh tingkat merah. Bola jiwa hantu gantung ini harus naik tingkat. Tingkat gunung bintang adalah gunung bintang. Cahaya danau terbagi menjadi 3 besar, kemampuan serangan meningkat 30%. Dengan cahaya jahat yang berkilat, untuk serangan, sementara ini sudah cukup baik. Wah, pisau belati ini juga menjadi lebih panjang. Bagus, uji coba wilayah ini hampir bisa diakhiri. Sebelum pergi, aku akan membawamu ke bagian terdalam wilayah ini. Bangun. Manusia hidup. Apalagi keanehan ini? Perilaku aneh mendatangkan malapetaka. Dia bisa memperbesar emosi dalam hatimu tanpa batas. Akhirnya menekan akal sehat. Membuat manusia jadi binatang buas. Wah, kalau begitu, Satu hantu jahat dilepas ke kota luar, maka orang biasa di kota itu akan jadi monster tanpa batas. Bola jiwa aneh, mau. Mau. Sangat mau. Pertama kali lihat bola jiwa ungu. Ah, ini bisa diserap bayangan. Ini bagian terdalam ruang rahasia. Di dalam kotak ini ada anomali Chang Yuan. Tingkat anomali asli. Tingkat anomali asli dibagi jadi putih, hijau, merah, sial, bencana, malapetaka, anomali asli, anomali misterius, gila, anomali tingkat merah saja sudah sulit ditangani. Anomali asli itu seperti apa wujudnya? Segelnya masih bisa bertahan 3 tahun. Tunggu. Kamu tidak membunuhnya? Kenapa tidak bisa dibunuh? Jadi bos ini cuma bawa aku buat numpang lewat dan lihat-lihat aja ya. Cuma formalitas doang. Sekalian nambah pengalaman? Makhluk aneh Chang Yuan itu spesial. Spesialnya di mana? Jangan banyak tanya, ayo pergi. Kembali ke ruang rahasia ketiga. Jangan-jangan makhluk aneh Chang Yuan ini udah bangun? Aku harus pergi. Kamu ikut aku keluar dari wilayah Chang Yuan, atau tinggal di sini nunggu Jiang Yu mereka. Aku pilih tinggal. Bagus. Tuan Su sudah tidak di sini. Pas banget bisa keluarin mutiara jiwa buat kamu yang sekarang. Tidak menyadari jawaban yang akan datang. Maksudnya apa? Seram apa? Bisa muncul apa lagi? Mutasi super kuat? Makhluk aneh? Yang penting sekarang, serap dulu mutiara jiwa ini. Inikah wilayah Chang Yuan? Meng Yu, aku takut. Jangan takut. Sebelum datang, Pak Jiang sudah bilang, ruang rahasia pertama kebanyakan isinya makhluk aneh tanah kuning dan biji besi. Nggak bakal ada kejutan. Teman sekelas Jiwange kemana? Waktu datang masih lihat dia. Kok sekarang hilang? aduh, kenapa? Kali ini kita harus membuat perubahan. Baiklah, Mayat aneh Wojin yang terakhir itu kamu yang makan. kamu juga tidak memberiku keuntungan apa-apa. Kemampuan memikat bisa menghipnosis manusia yang menatap ke kiri dan kanannya. Jadi, dia ini menggabungkan kemampuan makhluk aneh Wojin dengan kemampuan makhluk aneh King. Lalu kenapa kali ini tubuhku tidak menguat? Aku butuh kekuatan. Ini pertama kalinya dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Benar-benar kembali. Sepertinya aku berhasil. Ternyata manusia benar-benar bisa berubah menjadi makhluk aneh. Siapa kau? Mengapa kau ada di sini? Aku yang membebaskan segelmu. Mengapa kau membantuku? Untuk mencari sesamaku. Oh, kalau begitu aku bisa dibilang sesamamu. Masih perlu diamati untuk sementara. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang baru bisa dianggap sesamamu? Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Yang ingin kulakukan, yaitu, biarkan Istana Tianji saat ini menyaksikan jalan pembunuhanku, Chang Yuanzi. Aduh, aku lapar banget. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini? Orang hidup?
Papan kayu Tuan Gaisasu sudah tidak berfungsi. Sial. Pergi. Sial, kelompok baru juga ada di sini. Aku harus segera pergi ke camp. Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat-cepat laporkan ke Istana Tianji dan minta bantuan. Ada masalah besar di wilayah Changyuan. Makhluk aneh dari ruang rahasia kedua. Kenapa semuanya lari ke ruang rahasia pertama? Kelompok siswa Istana Tianji sedang berada di ruang rahasia pertama. Oh, begitu ya. Ayo kita juga ke ruang rahasia pertama, ikut meramaikan. Barikade sihir hampir tidak bisa bertahan lagi. Jangan khawatir. Saat ini ada 3 ahli eksorsis level 7 yang hebat sedang bergegas ke sini. Kita hanya perlu bertahan 15 menit lagi, lalu bisa pergi dari sini dengan selamat. Aku khawatir dengan makhluk aneh Keracang Yuan itu. Makhluk aneh Keracang Yuan itu sampai sekarang juga belum bergerak. Katakan, apakah dia akan diam saja menunggu bantuan kita datang? Aku agak tidak percaya. Aduh, kok ada lagi makhluk aneh serangga, dan jumlahnya sangat banyak. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Sial, akhirnya muncul juga makhluk aneh Tang Yuan. Aku Lin Hao. Cepat buka pintu, biarkan aku masuk. Lin Hao yang mana? Kok bisa dia? Ya ampun. Gimana caranya dia selamat di tengah pasukan aneh ini? Pak Chen, cepat buka formasi pelindungnya, biarkan dia masuk. Tapi kalau formasi pelindung dibuka, makhluk-makhluk aneh di luar itu juga punya kemungkinan besar untuk masuk. Jadi apa maksudmu? Kita cuma bisa melihatnya mati begitu saja? Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan sebagian besar orang. Lin Hao, kamu cari sendiri cara untuk bertahan hidup. Baiklah, maaf. Betul juga. Kalau formasi dibuka cuma untuk dia seorang, kita semua yang akan berada dalam bahaya. Ngomong-ngomong, Kan makhluk-makhluk aneh itu awalnya dibawa oleh dia? Ya, kebetulan dia ada di luar, bisa mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu. Nyawa satu orang, ditukar dengan nyawa banyak orang seperti kita, itu setimpal. Cukup, diam kau. ini. Apa ini kemampuan belenggu dari kutukan arwah gantung diri? Masa sih? Kapan, Lin Hao? Skill apa ini? Bentuk mutasi dari kilatan cahaya biru, kok damage-nya juga setinggi itu? Itu adalah serangan penuh dari makhluk aneh perunggu. Zirah ini terbuat dari apa sih? Pertahanannya kuat banget. Pergi. Kekuatan Lin Hao kok bisa sehebat ini? Botol ini ternyata bisa membantuku memulihkan energi spiritual. Lin Hao, tahan. Asal kau bisa bertahan 10 menit, bantuan dari Istana Tianji akan tiba. Pergi. Inikah kekuatan Lin Hao? Ini keterlaluan. Tapi semuanya berakhir di sini. Ada yang bisa kasih dia pengobatan? Aku khawatir banget. Kita terlalu payah. Saat ini, kau terluka parah di sekujur tubuh. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya bisa menyerahkan kendali tubuh kepada keberadaan lain di dalam tubuh. Ternyata waspada terhadap bayangan ini memang perlu. Dia mungkin sudah lama mengincar tubuhku. Diam kau. Aku penasaran, sekarang apa lagi yang bisa kau lakukan? Makhluk aneh di Changyuan akhirnya muncul. Saat ini, bantuan dari Istana Tianji masih 3 menit lagi. 3 menit mungkin sudah cukup.
Lawan akan membunuh kita semua. Kenapa menolak? Kenapa takut? Kamu adalah aku juga kamu. Kematian adalah miliknya. Dan kamu adalah yang menguasai kematian. Ah, tidak bisa melawan lagi. Ya, kamu adalah murid terbaik Istana Tianji saat ini. Jika aku membunuhmu, apa akan? Lin Hao. Ini kenapa? Kamu bilang berani menyentuhnya, aku akan membuatmu hancur lebur, tidak akan pernah bangkit lagi. Dia kenapa? Apa sebenarnya identitasnya? Kenapa hantu merah itu juga menghentikan aku membunuhnya? Sudah sampai di sini. Kita selamat. Ada orang yang datang menyelamatkan kita. Kita selamat. Akhirnya datang. Nggak nyangka dia bisa berhasil. Hewan terkutuk ini hari ini harus dibawa kembali ke pengadilan tengah untuk dihakimi di depan umum. Kamu tahu nggak tindakanmu hari ini? Betapa menyedihkannya. Ada apa? Kenapa Senior Zhou dari Istana Qiankun bersikap agak istimewa terhadap makhluk aneh Chang Yuan ini? Makhluk aneh yang begitu ganas ini, langsung dibunuh saja. Ngapain buang-buang kata-kata? Mereka, kenapa sih? Akhirnya terbebas. Tapi situasi saat ini masih belum membaik. Sekarang tenaga spiritualku habis. Tenaga fisik juga habis. Mungkin bahkan seekor makhluk aneh tingkat hijau bisa membunuhku. Sudah nggak ada cara lagi. Ada apa? Lin Hao. Aku datang, teman sekelas Jiji. Kenapa Jiwange tiba-tiba muncul di sarang makhluk aneh? Dua makhluk aneh yang tadi mati mendadak itu, jangan-jangan ada hubungannya dengan dia? Selama aku ada, kamu nggak akan terluka sedikit pun. Waktu Tuan Su membunuh sopir makhluk aneh dulu. Pernah muncul hantu merah yang berniat menghalangi. Segel makhluk aneh Chang Yuan juga tiba-tiba longgar. Serta pemandangan di depan mata ini. Apa Lin Hao? Kenapa kamu nggak mengeluarkan aura kehidupanmu? Kalau begitu makhluk aneh tingkat rendah ini nggak akan menyerangmu? Aura kehidupan itu apa sih? Kenapa kalau dikeluarkan, makhluk aneh nggak menyerang? Ada hal bagus kayak gini. Tunggu, apakah Kiwang ngira aku ini makhluk aneh? Ada apa? Kapan Jiwange muncul? Kenapa mereka tidak diserang makhluk aneh? Mungkinkah? Makhluk aneh Chang Yuan berencana menjadikan mereka berdua sebagai sandera? Makhluk aneh Chang Yuan ini sungguh keterlaluan. Teman sekelas Lin sudah mengalami hal sejauh ini. Jangan sampai ada kejadian tak terduga lagi. Aku tidak memancarkan aura asliku. Bukankah? Ini karena harus tetap menjaga identitas sebagai murid Istana Tianji? Kalau tidak, akan merepotkan jika mereka tahu aku adalah makhluk aneh. Kamu pintar sekali. Manusia memang makhluk yang sangat waspada. Ternyata seperti yang kuduga. Jiwange sebenarnya adalah makhluk aneh. Tapi kenapa aku dianggap sebagai rekan mereka? Apakah karena bayanganku? Makhluk aneh Chang Yuan. Jika masih ada sedikit kemanusiaan dalam dirimu, maka menyerahlah sekarang. Jangan lagi menimbulkan pembunuhan yang sia-sia. Hah, kemanusiaan? Di matamu, aku menyerah itu adalah kemanusiaan. Aku dibunuhmu, dengan sia-sia itu adalah kemanusiaan. Keadilan yang kau gembar-gemborkan, hanyalah alasan yang berasal dari kepentinganmu sendiri. Cukup. Hari ini, aku akan membersihkan Istana Qiankun dari pengkhianat. Istana Kun hanyalah aliran sesat yang pengecut dan tidak tahu fleksibilitas. Aliran busuk itu sudah 500 tahun yang lalu, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Ada apa? Makhluk aneh Chang Yuan ternyata dulunya adalah murid Istana Tianji? Tidak boleh. Jika makhluk aneh Chang Yuan adalah orang dari 500 tahun lalu, dan sudah menjadi makhluk aneh Yuan saat disegel, lalu kenapa dia tidak dibunuh meski sudah menjadi makhluk aneh Yuan? Tidak bisa dibunuh? Kenapa makhluk aneh Chang Yuan sangat istimewa? Ada hal khusus yang tidak bisa diungkapkan? Mungkinkah pihak tinggi Istana Tianji sengaja membiarkan makhluk aneh Chang Yuan hidup? Mereka juga ingin melihat apakah manusia bisa bereinkarnasi menjadi makhluk aneh. Tapi kenapa? Kenapa mereka punya pemikiran seperti itu? Mungkinkah mereka juga ingin bereinkarnasi menjadi makhluk aneh? Astaga, beberapa hal yang tak terlihat tampaknya lebih menakutkan.
Mulai hari ini, kamu adalah murid Istana Tianji, Istana ke-8, Istana Qian Kun, murid ke-36. Guru memberimu nama Dharma Chang Yuanzi. Kedepannya, kamu harus berlatih dengan giat. Ingatlah prinsip Istana Tianji untuk memberantas iblis dan melindungi jalan kebenaran. Terima kasih, Guru. Guru, kenapa paman kedua meninggal? Karena usia hidup paman keduamu sudah habis. Apakah usia hidup itu terbatas? Benar. Tidak peduli seberapa keras aku berlatih, meski tidak dibunuh oleh Gu Yisui, pasti akan mati secara alami juga. Benar. Tapi aku tidak ingin mati. Bagaimana? Hidup dan mati adalah hukum alam, siklus yin dan yang. Tidak bisa dilanggar. Kalau begitu, kenapa aku terlahir di dunia ini? Apa artinya semua yang kulakukan dengan segenap tenagaku? Xiao Yuan, kenapa kamu hari ini? Semua yang kita lakukan adalah monumen abadi dalam sejarah manusia. Setelah kita meninggal, berkah ini akan dikenang oleh dunia. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada artinya? Tapi aku sudah mati. Apa artinya semua ini? Xiao Yuan, kamu. Hahaha. Guru, mengapa makhluk aneh bisa hidup abadi? Apa itu hidup abadi? Mereka memang sudah mati. Makhluk mati tapi bisa bergerak bebas, bisa berbicara, bahkan bisa melakukan apa yang mereka mau. Di sekolah baru-baru ini ada murid yang melaporkan kamu diam-diam menggunakan makhluk aneh untuk penelitian. Kamu adalah murid terbaik generasi ini di Qian Kun Palace. Sejak kecil, aku mengajarimu, makhluk aneh adalah musuh manusia. Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Keluar, pulang ke King Yuan. Hukum menulis Tai Shang Zumolu 1000 kali. Hahaha, guru kamu akan mati. Xiao Yuan, kamu tidak perlu sedih. Lahir, tua, sakit, mati adalah hukum alam. Guru sudah merasa puas dengan hidupnya setelah aku mati. Kamu harus memimpin murid Qian Kun Palace terus membasmi makhluk aneh. Tidak bisa lagi. Reputasi Tianji Palace selama ribuan tahun. Guru, apa arti semua yang kamu katakan ini? Meskipun aku benar-benar menyelesaikan harapanmu, tapi kamu sudah mati tidak bisa melihat lagi. Semua makhluk ingin hidup, bahkan semut tahu bagaimana bertahan hidup. Apa kesalahan aku? Soal makhluk aneh ini, ternyata ada juga 2 anak kecil di sini. Anak. Sopir makhluk aneh ini kok sampai ke sini? Memang suka keliling ya? Apakah kau dewa? Pergi. Masih mau kabur. Aduh, kemampuan makhluk aneh bulat ini sangat aneh. Ini pasti makhluk aneh yang dijuluki sopir makhluk aneh. Sungguh aneh. Diam saja ngapain? Cepat naik ke mobilku. Tidak, aku tidak mau naik mobil kalian. Jangan macam-macam. Identitas kita sepertinya sudah terbongkar. Manusia tidak akan mudah melepaskan kita. Apa maksud orang ini? Naik mobil ini, kita semua adalah satu tim mulai sekarang. Jangan ada gesekan. Selain itu, dia juga bukan manusia sejati. Mulai sekarang kita harus bersatu, belajar dari manusia, dan berjuang tanpa henti untuk membangun dunia makhluk aneh. Jadi situasinya sekarang adalah, aku, seorang manusia hidup yang baik-baik saja, tiba-tiba naik mobil yang penuh makhluk aneh. Satu sopir makhluk aneh yang kepalanya hanya memikirkan cara membangun dunia makhluk aneh. Satu makhluk aneh Chang Yuan yang demi hidup abadi, bereinkarnasi menjadi makhluk aneh, dan satu lagi, makhluk aneh wanita berbaju merah, Ji Wange, yang sangat terobsesi padaku. Ini mobil hitam 10,10. Aku mau turun. Apa aku sedang bermimpi? Itu, apa sopir makhluk aneh membawa nomor 0 pergi? Sepertinya, iya. Tapi kenapa?
Mari kita perkenalkan diri secara singkat. Kode yang diberikan manusia untukku adalah sopir makhluk aneh. Kalian bisa memanggilku begitu? Aku adalah makhluk aneh Chang Yuan. Aku adalah makhluk aneh mimpi buruk. Lalu, kamu makhluk aneh apa? Wah, aku Ye. Apa artinya ini? Tidak boleh pakai namamu, ya? Aku sudah curiga anak ini ada masalah. Ragu-ragu, pasti ada yang aneh. Bukan, pasti manusia. Bei Mingguyi, aku adalah Bei Mingguyi. Bei Mingguyi. Dalam legenda, Beiming adalah lautan yang tidak terjangkau sinar matahari di ujung utara dunia. Lautan yang tidak terjangkau sinar matahari. Asal-usulnya cukup seram, cukup angkuh, bagus. Kalau begitu, mulai sekarang aku panggil kamu Beiming. Tapi Beiming, masih ada satu hal yang tidak aku mengerti. Dulu, kenapa kamu berdiri bersama Yulingshi berambut putih itu? Apa hubunganmu dengannya? Akhirnya datang juga, ya? HMPH, hubungan perbudakan. Lihat, inilah cap aib yang Tian Jigong paksakan padaku, dinamakan Suo Ling Huat. Mereka berusaha menghabiskan sumber Gui Jueku dengan ini. Saat aku sudah lemah tak berdaya, mereka akan memperbudakku sepenuhnya, menjadi boneka perang yang mereka kendalikan. Sekarang, kekuatanku hampir habis. Semua karena ini. Istana Tianji benar-benar kejam. Bisa memperlakukan sesama seperti ini, saudara Beiming, dendam ini pasti akan kubalas. Hei Peinu, benarkah? Tapi dulu, kamu dan pemanggil roh itu berdiri di tempat segelku, kamu bahkan bertanya, mengapa dia tidak membunuhku? Wah, kamu benar-benar bangun. Bukankah aku harus pura-pura setia untuk mereka? Lagi pula, jika aku benar-benar di pihak mereka, mengapa mereka memberikanku gelang ini? Benar juga, energi yang terkandung dalam gelang ini lebih kuat dari peti yang menyegelku, beberapa kali lipat lebih tinggi. Dilihat dari ini, dia mungkin benar-benar hantu. Kita sudah sampai. Inikah kota Dongchuan? 5 tahun lalu, saat hantu mengerikan itu turun, kota putus asa di mana 3 juta orang mati mengenaskan dalam semalam. Ternyata menjadi wilayah sebesar ini. Apakah ini ulah sopir tua ini? Hebat, bisa di wilayah manusia, merebut kota sebesar ini, hanya kebetulan mendapatkannya. Tempat ini awalnya adalah wilayah gersang dan aneh. Sayangnya, makhluk gersang dan aneh itu jatuh ke tangan pemanggil roh Istana Tianji. Setelah itu, manusia sepenuhnya meninggalkan tempat ini, menjadi tanah tak bertuan. Aku lalu mengambil alihnya. Ayo turun, semuanya. Ikut aku cari tempat yang sepi. Kita rencanakan dengan matang langkah kita selanjutnya. Langkah apa? Tentu saja mengumpulkan kekuatan, memperkuat diri, dan akhirnya menggulingkan kekuasaan Istana Tianji dan manusia. Apa? Melawan Istana Tianji? Menggulingkan kekuasaan? Aku tiba-tiba ingat ada hal yang sangat penting. Harus segera aku selesaikan. Sampai jumpa. Langsung takut? Aku belum bicara apa-apa. Kamu lari lebih cepat dari kelinci? Chang Yuan Gui, berhenti. Kamu bodoh. Kalau Istana Tianji tidak kita gulingkan total, walaupun kita lolos hari ini, bagaimana besok? Lusa? Suatu hari nanti, kita akan dicari dan dihancurkan seperti tikus. Hanya dengan kita berdua, ditambah mereka berdua, omong kosong, cari mati, menyelamatkanmu adalah langkah pertama. Langkah kedua, pergi ke area 13 mencari siluman terbenam itu. Langkah ketiga, cari siluman malam. Cukup, rencanamu ini penuh celah. Terlalu muluk. Sedikit saja salah, kita bisa hancur total, dibasmi habis oleh Istana Tianji. Chang Yuan mengorbankan segalanya, meninggalkan wujud manusia, untuk apa? Untuk hidup abadi. Bukan untuk ikut kamu mati sia-sia. Nyawamu sekarang ada di tanganku, mengerti? VA, sudahlah. Saudara Chang Yuan, jangan terburu-buru, tenanglah. Adik, kamu juga jangan marah. Bagaimana kita bertindak nanti bisa kita bicarakan lagi. Sekarang, yang penting cari tempat untuk beristirahat dulu. Memulihkan tenaga itu yang utama. Wah, kerjasamanya. Ancaman dan bujukan ini. Bahkan lebih lihai dari manusia. Aku jatuh ke dalam geng kriminal ber-IQ tinggi apa ini? Bukan IQ tinggi, tapi sarang organisasi aneh yang anti-manusia dan anti-Istana Tianji. Aku sudah memikirkannya. Karena kedepannya kita akan berhadapan dengan Istana Tianji, maka kita justru harus membentuk sebuah organisasi. Bagaimana menurut kalian dengan nama Underworld? Jika tidak ada keberatan, kita berempat adalah batu fondasi Underworld. Batu fondasi? Aku? Seorang yang tak berarti yang hidup bergantung pada bayangan dan kebohongan, tiba-tiba saja menyusup ke inti terdalam musuh. Semuanya pulang dan istirahat sebentar. Besok malam, aksi pertama Underworld kita
akan menjadikan Ghost Domain No 13 sebagai target. Apa-apaan ini? Istana Tianji, kalau kalian tidak segera menyelamatkanku, aku benar-benar akan menjadi ketua dari organisasi aneh ini. Aku bawakan makan malam untukmu. Aku tahu kamu berbeda dengan Chang Yuan Guayi dan supir Guayi. Mereka berbeda. Pasti lapar sekarang. Terima kasih. Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar? Agak capek berdiri di luar. Oh, baiklah. Kak Wan, sebenarnya aku selalu bingung, mengapa perlakuanmu padaku berbeda dengan orang lain, secara logika. Supir Guayi dan Chang Yuan Guayi juga sesamamu. Mereka, pada dasarnya hanyalah produk gagal. Produk gagal. Makhluk aneh terlahir dari obsesi. Bahkan makhluk aneh asli sekalipun tidak bisa menghapus obsesi awalnya. Obsesi sopir makhluk aneh adalah membangun dunia untuk makhluk aneh. Makanya, semua tindakannya berpusat pada itu. Obsesi Fang Yuan makhluk aneh adalah hidup abadi. Jadi dia akan menghindari hal yang bisa membunuhnya. Mereka lebih seperti program komputer yang sudah diatur, berjalan secara mekanis. Bukan benar-benar memiliki kecerdasan. Sedangkan kita berdua adalah keberadaan yang bisa melampaui obsesi. Di dunia ini, satu-satunya sejenisku yang sesungguhnya hanyalah kamu. GG1. Sudah larut. Kamu pulang dan istirahatlah. Besok malam kita masih harus ke area 13. Wah, sepertinya aku akan jadi CEO alam baka dan menikahi makhluk aneh dari Istana Putih. Semakin sulit untuk melepaskan diri. Inilah area 13. Makhluk aneh tenggelam dikurung di gubuk belakang rumah. Di sini dijaga 2 eksorsis level 7. Semua, bersiap-siaplah. Ketemu makhluk aneh tenggelam. Sepertinya disegel di dalam. Makhluk aneh tenggelam dulu menewaskan ratusan ribu orang. Istana Tianji mengerahkan lebih dari 7 eksorsis level 7 baru bisa menyegelnya dengan susah payah. Kalau segelnya terbuka sekarang, akibatnya tidak terbayangkan. Beiming, kenapa kamu cuma diam? Sepertinya ini cara Istana Tianji. Bahkan dalam wujud maya pun tak bisa tembus benang merah ini. Kalau begitu, terpaksa kita hancurkan benang merah ini. Bagaimana kalau menarik perhatian eksorsis Istana Tianji? Takut apa? Asal kita selamatkan makhluk aneh tenggelam. Aku langsung masuk ruang hampa dan bawa kabur dia, biar Istana Tianji terbelalak. Sial. Ada sesuatu yang mencoba memecahkan segel aneh di roda. Bos, bayar tagihan. Ayo. Sial, pasti masih ada satu lapisan segel lagi. Jangan buang waktu. Aku akan angkat kotak ini keluar. Sial, ayo bersama-sama. Beiming Guiyi, Cepat bantu. Apa yang masih kamu ragukan? Beiming Guiyi, apakah kamu sengaja menunda-nunda? Lin Hao, ahli roh dari Istana Tianji. Kotak ini telah dimanipulasi oleh Istana Tianji. Tapi jika kita 4 hantu Yuan bersama-sama, Pasti bisa memindahkannya. Istana Tianji, apa sebenarnya yang dibuat untuk hantu Chenlun? Kenapa kotak ini begitu berat? Beiming Guiyi, apakah kamu tidak punya kemampuan? Kekuatan nomor 0 telah disegel. Jangan ribut, cepatlah. Setelah keluar, aku akan memanggil bus rute 444. Lalu kita semua pergi dari sini. Untunglah. Ini. Lin Hao, bagaimana kabarmu? Wang, aku baik-baik saja. Untung kamu melindungiku, batu giok roh Istana Tianji akhirnya muncul, kan? Tapi sekarang aku sudah menyatu dengan bayi hantu ini. Masih bisa keluar dengan selamat? Sial. Supir aneh, gaib Chang Yuan. Ternyata kalian. Kok ada 2 lagi di sini? Kenapa bersama supir aneh? Dan bersama gaib Chang Yuan? Apakah ini dari kota baru? Yuan gaib, tidak baik. Harus laporkan dulu ke Istana Tianji untuk minta bantuan. Hati-hati. Kemampuan gaib ini adalah penghilangan wujud. Sial, kemampuan ada tingkatannya. Tapi begitu menyangkut ruang waktu, itu adalah hukum yang mengatasi segalanya. Untuk saat ini, hanya bisa menunda. Coba tunda sampai bantuan dari istana datang. Mereka pasti ada cara untuk membatasi supir aneh ini.
Changyuan Guiyi. Mengyan Guiyi, kalian masih menunggu apa? Bukankah Mengyan Guiyi sudah dihilangkan dulu? Bagaimana bisa? Ini adalah kemampuan gaib mimpi buruk. Ternyata aku overestimasi kalian berdua. Semut kecil. Bantuan dari Tianji Palace sudah datang. Sial, mereka memang membawa cara khusus untuk menghadapi kemampuan virtualisasi. Ada apa? Kemampuan virtualisasi driver aneh tidak bisa digunakan? Cermin perunggu tua ini adalah senjata spiritual utama seorang master spiritual tingkat 7. Salah satu kemampuan di dalamnya adalah Soul Pearl yang bermutasi. Asalkan tertutup oleh cermin, dalam 10 detik, akan berada dalam keadaan terisolasi. Tidak bisa bergerak, dan juga tidak bisa menerima kerusakan. Kemampuan virtualisasi driver aneh begitu luar biasa. Namun Tianji Palace menghadapi setiap tantangan dengan cara yang tepat. Bahkan memiliki kemampuan seperti ini. Hari ini kami akan bertindak demi keadilan. Menangkap semua monster aneh jahat ini. Sialan. Sekarang hanya bisa menunggu 10 detik driver aneh itu berlalu. Buruk. Suka bersembunyi, berguna. Monster aneh ini sudah tidak memiliki ancaman bagi kami. Selanjutnya kalian, selesaikan 3 monster aneh asli yang tersisa. Selain itu, apa sebenarnya asal-usul 2 monster aneh asli ini? Gadis merah itu adalah Nightmare aneh. Nightmare aneh, jangan takut, aku akan melindungimu. Aku? Apa yang aku dengar ini? Di antara 2 monster aneh asli ini, sepertinya ada hubungan khusus tertentu. Aku akan menguji detail monster aneh Beiming ini. Bahkan masih melindungi monster aneh Beiming ini. Apakah makhluk aneh Beiming ini belum bergerak? Cepat tangkap makhluk aneh Beiming itu, supaya dia tidak menyembunyikan tipu muslihat. Itu adalah kemampuan makhluk aneh mimpi buruk. Qin Yang, cepat gunakan energi intimu. Kedepannya, jangan sampai ada masalah. Kecuali ada kejutan, kerajaan bawah tanah sepertinya akan kalah. Apa yang bisa aku lakukan? Kenapa posisi makhluk aneh Beiming ini bergerak? Tunggu, di mana kotak penyegel makhluk aneh yang terbenam? Bagaimana bisa hilang begitu saja? Apakah karena makhluk aneh Beiming itu? Dia yang menyembunyikan kotak itu. Tapi seharusnya tidak begitu. Bahkan jika itu adalah hantu sopir yang aneh itu, jika tidak menghilangkan besi jiwa asli di dalam kotak itu, juga tidak bisa memindahkannya. Untuk apa memikirkan itu semua? Langsung tangkap hantu jahat ini saja. Kamu bergerak. Tidak bisa bergerak. Berani-beraninya masih lancang. Pasukan yang kalah. Liu Bin, kamu kenapa? Hahaha, Cheng Long yang aneh. Aku membuka segelnya. Banyak sekali orangnya. Apakah semuanya datang untuk bermain denganku? Kekuatan hantu yang tenggelam saat ini tidak jelas. Sekarang masih ada 3 hantu jauh lainnya. Aku rasa kita harus mundur. Kita memang bisa lari. Tapi nanti, apakah orang biasa bisa melarikan diri? Apakah kalian tahu bagaimana benda ini dibuat? Menyegel aliran spiritual. Memutuskan nyawa. Memegangnya, aku tidak bisa mundur. Apakah kamu akan datang bermain denganku? Pokoknya harus berjuang. Hari ini juga harus membunuh seekor Yuan Guiyi. Supir Guiyi, Changyuan Guiyi, Chenlun Guiyi, Mengyan Guiyi, dan juga Beiming Guiyi. Kombinasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tidak bisa mundur, sial. Mulutku masih tidak bisa bergerak. Masih bisa bergerak sedikit. Ini kenapa sih? Makhluk aneh. Berani coba bunuh aku? Menarik. Chenlun Guiyi sudah terpaku. Cepat. Semuanya, langsung gunakan kemampuan terkuat kalian. Lian, lindungi aku. Aku akan menggunakan Mingyu, baiklah. Ini adalah jurus terlarang, hujan kegelapan, setiap kali digunakan,
akan menghabiskan sepertiga umur. Beiming Guyi ini sangat misterius. Hari ini, meski harus mati, aku akan membantu para eksorsis masa depan memahami lebih dulu. Kamu ini sebenarnya dari mana sih? Selesai. Hah, Aduh, sakitnya. Untunglah, dengan begini, bahkan jika itu adalah Yuan Guyi juga akan sangat dibatasi. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kemampuan apa ini? Mungkinkah cermin perunggu kuno itu? Tapi itu tidak akan bisa menghentikan banyak orang sekaligus. Mungkinkah Chenlun Guiyi benar-benar berevolusi menjadi Xuan Guiyi? Capek deh, nggak seru lagi. Ini adalah pedang suci, cukup untuk menyegel sebagian besar kekuatan seorang Yuan Guyi. 2 pedang suci cukup untuk membuat seorang Yuan Guyi tidak bisa bergerak. Kalau 3 pedang sudah sampai pada tingkat yang bisa membatasi Xuan Guyi. Tapi saat ini, Beiming Guyi itu tertusuk 3 pedang suci masih bisa melakukan gerakan seperti ini. Mungkinkah yang menyebabkan situasi ini bukan Chenlun Gui, melainkan Beiming Gui ini? Akhirnya lega, bisa membunuh dengan senang hati. Kamu berdiri di belakangku. Jangan sentuh ini. Makhluk aneh Beiming ini sebenarnya apa? Apa ilmu pedangku sudah tidak mempan? Sial, ini sebenarnya apa yang terjadi? Diam. Kita malah dikendalikan perilaku kita sendiri olehnya. Inikah kekuatan sebenarnya dari makhluk aneh Beiming? Apa aku akan mati? Sial. Aku mati tidak apa-apa, tapi keberadaan makhluk aneh Beiming ini harus diketahui oleh Master Jade Spirit lainnya. Dia pakai cara apa sih sampai bisa mengendalikan tubuh kita? Cepat pikir, harus tinggalkan petunjuk untuk istana rahasia langit. Makhluk aneh Beiming, sudah cukup, kan? Ayo, cepat habisi mereka, lalu pergi. Cepetan dong, Kak. Bunuh saja mereka semua. Lin Hao. Jangan bunuh. Lepaskan mereka. Cepat lakukan, sayang, makhluk aneh, Bayangan di kakimu bergerak sendiri di kegelapan. Lao Liu, punyamu juga sama. Sepertinya bayangan kita sudah dikendalikan oleh makhluk aneh Beiming ini. Kita seperti sedang ditelan oleh bayangan kita sendiri. Sudah kukatakan, kemampuan makhluk aneh Beiming berkaitan dengan bayangan. Sial, aku mati tidak apa-apa. Ada cara apa untuk memberitahu dunia luar tentang keberadaan makhluk aneh Beiming ini? Begitu saja hilang. Beiming Guyi, sebenarnya apa kemampuanmu? Lin Hao, ada apa? Ada sedikit masalah. Mereka punya energi spiritual khusus di tangan mereka. Mereka berhasil kabur. Kabur? Itu tidak mungkin. Bukannya sudah kamu meragukan aku? Aku tidak berani. Mereka kabur. Sudahlah. Kalau sudah kabur, biarkan saja mereka kabur. Lagi pula, tujuan perjalanan kita kali ini sudah tercapai. Omong-omong, kalian ini siapa sih? Kami adalah Mingfu, organisasi yang berdedikasi menyelamatkan semua sesama yang terkurung, dan di masa depan akan menyaingi Istana Tianqi. Kakak, tadi tempat apa itu? Kenapa gelap sekali? Apa orang-orang itu juga kamu masukkan ke tempat itu? Kakak, tadi tempat apa itu? Kenapa gelap sekali? Apakah orang-orang itu juga kamu bawa ke tempat itu? Ah, tidak menarik. Hanya bisa 3 menit saja. Sampai jumpa lagi. Tadi sedang memancing makhluk gaib. Kotak yang disegel itu. Setelah menelan kotak makhluk gaib yang tenggelam, Dia ternyata langsung menguasai kendali tubuh ini. Sedangkan aku menjadi seperti pihak ketiga. Aku hanya bisa membuatnya berubah pikiran dengan cara tertulis. Ternyata, kamu selalu mengamatiku dari sudut pandang ini.
Makhluk gaib Beiming ini malah melepaskan kita. Apa maksudnya? Makhluk gaib Beiming benar-benar makhluk misterius. Bagaimanapun juga alam baka sekarang sudah memiliki setidaknya 3 makhluk gaib asli. Menjadi malapetaka besar di dunia. Bagaimana pendapat kalian? Makhluk gaib biasanya makhluk penyendiri. Karena adanya pengemudi makhluk gaib yang khusus ini, alam baka baru terlahir. Menurutku asal kita singkirkan pengemudi makhluk gaib itu saja. Selamat datang, Ketua. Urusan alam baka akan kuhandle. Makhluk gaib Beiming ini, aku pasti akan membawanya kembali.